Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Tito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari sebuah bahasan pokok masih mengenai tentang trigonometri, yaitu aturan sinus kosinus untuk mencari luas segitiga bagian 2. Adapun manfaat mempelajari ini, kita bisa mencari luas sebuah bangunan, mencari luas hook sebuah tanah, mencari panjang sebuah danau, begitupun menghitung luas atau mencari sisi-sisi dari sebuah rangka bangunan atau siku sebuah rumah. Oke, langsung saja. Luas segitiga dapat dicari dengan aturan sinus, yaitu luas segitiga dapat ditentukan dengan cara apabila ada dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya itu bisa dicari luasnya. Jadi yang perlu kalian pahamin di sini adalah konsep segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ingat, jika ini adalah alasnya adalah AB, maka tingginya adalah CR. Lalu bagaimana dengan aturan sinusnya? Aturan sinusnya ada di mana? Ini. Perhatikan segitiga berikut. ACR, perhatikan segitiga ACR, di mana di sini ada sudut alfa, di sini ada alfa. Oke, perhatikan segitiga ACR. ACR ini perhatikan, ingat konsep sin demi depan miring, depan per miring gitu ya. Depannya adalah CR, miringnya adalah AC. Jadi dapatlah CR tingginya adalah AC kali sin A. Jadi jika ini CR yang ada di sini diganti dengan ini, maka dapat sebuah rumus baru untuk sebuah segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah AB dikali AC kali sin A. Itu ya. Jadi konsepnya dengan aturan sinus kita manfaatkan ini mencari luasnya. Atau jika dibuat bentuk yang baru, ingat di sini B adalah depannya sudut B, C juga depan sudut C gitu ya. Jadi luas segitiga bisa ditentukan dengan cara setengah alas kali tinggi. Jadi setengah B kali C kali sin alfa. Begitupun jika alasnya yang lain, jadi setengah A kali C kali sin B jika menggunakan sudut betanya ini ya. Beta ini, maka bisa menggunakan setengah A kali C kali sin beta. Jika kita menggunakan sudut gamma, maka setengah A kali B sudut yang mengapit kali sin bet gamanya gitu ya. Konsepnya gitu ya. Setengah sudut yang mengapit kali sin alfanya. Jadi seperti ini. Jadi minimal setidaknya jika tidak ingat rumusnya, kalian ingat kotaknya. Oke, lanjut. Langsung saja ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A adalah 45 derajat, panjang AB adalah
12 AC 12 cm, kemudian panjang AC-nya adalah 10 cm. Tentukan luas segitiganya gitu. Jadi kita gambar dulu. Jika A-nya adalah 45, AB-nya adalah 12, dan ini tingginya adalah CD. Di sini AC-nya adalah 10 ya. Di sini AC-nya adalah 10 cm. Oke. Perhatikan segitiga ADC. ADC, perhatikan ya. Di sini untuk mencari tinggi kita bisa cari dengan cara yang tadi, yang sin A adalah demi berarti CD per miring gitu ya, CD per AC, maka depan per miringnya adalah CD per AC. Kita masukin CD-nya, CD-nya belum diketahui, AC-nya sudah 10, maka CD sama dengan AC kali sin A. Sin A-nya kita dapat 45 derajat, maka ini adalah 45, maka dapatlah AC kali sin 45 sama dengan 10 kali setengah akar 2, dapatlah 5 akar 2. Jadi kita dapat CD-nya 5 akar 2. Sebenarnya dengan kita dapat tinggi, kita sudah bisa cari luas segitiga. Jadi ingat tadi setengah alas kali tinggi, setengah alasnya adalah AB, setengah kali AB-nya adalah 12 kali 5 akar 2 sama dengan, tinggal langsung coret aja, jret, dapat 6 sama dengan 30 akar 2. Sebenarnya dengan cara ini kita sudah dapat bahwa luas segitiganya adalah 30 akar 2. Ingat, L segitiga sama dengan setengah A kali tinggi. Oke, di sini dapat 5 akar 2. Oke. Ingat, jika kita menggunakan aturan sinus dan kosinus, maka di sini setengah alas kali tinggi, tingginya kita ganti dengan AC sin A, maka setengah kali 12 kali 10 sin 45 sama dengan setengah kali 12 kali sin dari 45 adalah setengah akar 2. Tinggal langsung coret aja, jret, dapat 6, coret lagi, jret, dapat 5, dapatlah 30 akar 2. Oke, mudah bukan? Gimana caranya menggunakan aturan sinus dan kosinus ini? Kita masih menggunakan aturan sinus di sini. Lanjut. Bagaimana jika tingginya itu berupa segitiga, sudutnya tumpul? Oke, di sini kita perhatikan segitiga berikut. Tetap rumusnya kita menggunakan setengah alas kali tinggi, tapi ingat konsepnya di sini adalah jika sudut yang diketahui yang ini, maka kita untuk mencari tingginya adalah kita ubah dulu. Kita menggunakan tetap sin adalah demi, dimana kita harus cari sudut ininya, sudut X, maka X derajat didapat dari 180 diambil alfa derajat gitu ya. Jadi sudut ini adalah 180 min alfa derajat. Jadi jika diketahui sudut A nya adalah alfa derajat, maka didapatlah sudut X ini adalah 180 min alfa derajat. Maka jika perhatikan sudut CAD
sudut CAD sama dengan 180 min alfa derajat. Maka sin CAD adalah CD per AC untuk mencari tingginya. Maka CD adalah AC kali sin 180 min alfa gitu ya. Dapat ya. Jadi ini adalah tingginya. Jadi jika rumusnya adalah ini, maka tingginya kita langsung aja masukin nih. Kan tadi setengah alas sudut yang mengapit dikali sin A ya gitu ya. Jadi setengah alas kali tinggi gitu ya. Jadi AB-nya tetap AC kali sin tetanya gitu ya. Sin alfanya kita ubah nih di sini. Sin alfanya kita ubah jadi yang sering salah adalah sin alfanya tidak diubah. Jadi sin alfanya kita ubah jadi 180 min alfa gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jadi hanya mengubah itu saja jika sudutnya adalah sudut tumpul. Kita langsung contoh soal. Ini adalah soal yang sering muncul di penerimaan mahasiswa baru. Kita perhatikan segitiga berikut. Jika biasanya bentuk soalnya adalah bentuk soal cerita kemudian digambarkan ya. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A adalah 30, panjang B adalah 4 cm dan panjang C adalah 15 cm. Tentukan luas segitiganya gitu. Gimana caranya? Ini adalah soal pengecoh di mana dibentuk seperti ini. Biasa ini bentuk gambar ya. Jadi ini adalah pengecoh, biasanya kita akan dikecohkan untuk mencari tingginya ini. Tetapi ingat konsepnya, setengah sudut yang mengapit kali sin sudutnya. Ingat di sini ada sudutnya, kita punya sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit 4 dan 15. Maka langsung aja masukin ya. Jadi luas segitiga dapat ditentukan dengan dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Kita gunakan setengah BC kali sin alfa. Kita punya B-nya adalah 4, C-nya adalah 15, dan sin-nya adalah 30. Maka sin 30 adalah setengah, maka kita dapat 4 kali 15 kali setengah sama dengan 15 cm. Ini langsung coret aja ya. Coret dapat 2, coret lagi coret dapat 15. Jadi luas segitiga tersebut adalah 15 cm. Ingat ya, di sini sudut yang diketahui adalah yang ini. Jika yang diketahui adalah ini, maka jika yang diketahui adalah gamma atau C ini, maka ini 180 diambil gamma ya, untuk mencari tingginya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk contoh soal lagi. Bagaimana jika yang diketahui dua sisi namun sudutnya tidak mengapit atau sudut di hadapan sisi tersebut? Gimana caranya? Misal diketahui segitiga PQR dengan PQ adalah 3, QR adalah 4, maka dan sudut P-nya adalah 60 derajat. Tentukan luas segitiganya gitu. Maka luas segitiganya adalah, kita gambar dulu. Ini PQ-nya adalah 3, QR-nya adalah 4, P-nya adalah 60 derajat. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita harus ingat dengan aturan sinus di mana A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Perhatikan segitiganya. Ingat, karena ini segitiganya PQR, maka kita harus ingat adalah ini. Setidaknya jika kalian lupa rumusnya, kita ingat kotaknya ya. P per sin P, Q per sin Q, R per sin R. Nah, rumusnya tetap sama. Jika bentuk seperti ini, kita cari dulu nih sudut Q-nya yang diapit berapa sih gitu.
maka kita menggunakan PQ atau R per sin R sama dengan P per sin P gitu. R per sin R, P per sin P gitu ya. Jadi PQ sama dengan PQ per sin R sama dengan QR per sin P. Jadi langsung sin R-nya untuk mengetahui sudut ini, kita cari sudut ininya dulu. Sudut R-nya ya, saya tulis R aja ya langsung ya. Sudut R-nya, maka sin R sama dengan PQ dikali sin P dibagi QR. Kita punya PQ-nya adalah 3 sin 60 kali dibagi 4 gitu ya. 3 kali sin 60 dibagi 4 dapatlah 3,0 sin 60 adalah setengah akar 3 atau 0,8660 dibagi 4 sama dengan 0,6495. Kemudian jika kita ubah dalam bentuk derajat, maka R sama dengan sin min aksen 1 dari 0,6495 sama dengan 40,5. Sin dari, kita pakai kalkulator ya untuk menentukannya ya. Sin aksen 1, sin pangkat aksen 1 dari 0,6495 tutup sama dengan 40,5 ya, atau kita bisa tulis di sini 40,5. Di sini adalah 40,5. Lalu sudut ininya berapa? Tinggal kita jumlahin aja. Ingat, segitiga adalah 180 derajat. Maka di sini 60 tambah 40 sama dengan 100,5, maka di sini adalah 79,5. Jadi di sini adalah 79,5. Jadi kita udah dapet nih sudut yang mengapit. Masukin aja rumusnya gitu. L sama dengan luas segitiga sama dengan setengah PQ kali QR, setengah sudut sisi yang mengapit dikali sin sudutnya. Jadi kita dapat setengah kali 3 kali 4 kali sin dari 79,5. Sin 79,5 adalah ini 0,649. Maka langsung aja dicoret-coret, dapatlah hasilnya 5,88. Seperti itu. Mudah bukan cara mencari luas segitiga? Jadi begitu. Jadi banyak cara untuk menentukan rumus luas segitiga. Jadi tinggal kalian gunakan cara yang paling enak yang mana sih gitu. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita saksikan video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.